saya Margareta Giansebrene Baho, NIM 2109060034. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pendekatan antropologi politik. Yang saya angkat judulnya yaitu pengkajian pendekatan tingkah laku dan kebudayaan mayoriti pergerakan aktor politik yang ditulis oleh Bapak Madiri Tahmrin Sianipar yang diterbitkan pada tahun 2002. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya mengangkat tentang antropologi politik yang digunakan untuk mengkaji masalah politik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu antropologi politik. Antropologi politik merupakan bidang kecil yang menggabungkan unsur politik dengan antropologi. Pendekatan antropologi politik tidak lain digunakan oleh politik itu sendiri karena dipengaruhi oleh kebudayaan dan masyarakat yang dapat berupa seperti sosial ekonomi, agama, dan ideologi. Jadi, antropologi politik ini sendiri memiliki 3 ciri utama. Yang pertama itu, kebudayaan dan masyarakat yang dikaji secara holistik, di mana di sini mengartikan bahwa kebudayaan itu menyeluruh. Kedua adalah menjadikan manusia itu sebagai noble savage, agar mampu memahami tentang manusia yang berbeda. Dan yang terakhir adalah konsep persoalan yang dikaji harus menggunakan konsep perbandingan. Mengingat semua kebudayaan masyarakat itu berbeda sesuai budaya dan asal-usulnya. Pendekatan holistik menentukan bahwa butir-butir yang dikutip dan dicatat cukup untuk kajian perbandingan. Kemudian itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menimbulkan keunggulan pendekatan intelektual ke atas normalis. Salah satunya adalah karena semakin galaknya istilah barat dan non-barat. Ditambah lagi dengan adanya teori evolusi Darwin yang menimbulkan stigma, seakan-akan masyarakat mengalami evolusi di tingkat tinggi dan yang berada di tingkat rendah adalah istilah non-barat. Mengikuti pendekatan heuristik, maka mereka yang berpandangan seperti ini masih mempusatkan pada satu pandangan saja. Oleh karena itu, didesaklah golongan intelek untuk membedakan umpan balik, yang selanjutnya berkembang menjadi fungsionalisme. Dan ini merupakan fase yang pertama kali. Ini berarti semua fenomena boleh dibagi dan dikaji bersama, serta membuat perbandingan. Fase ini sudah membuat tonggak awal pandangan antropologi masyarakat yang harus dilihat dari berbagai aspek. Fase berikutnya yaitu pendekatan strukturalisme, di mana di sini apabila kategori sama boleh diidentifikasikan sebagai satu jenis struktur. Karya dari Fortes dan Evans Pritchard yang berjudul African Political System yang sangat berpengaruh di fase ini. Penyelidikan yang menggunakan pendekatan strukturalisme ini adalah penting untuk kajian-kajian klasifikasi sistem dan struktur politik. Khususnya sebagian besar hasil penyelidikannya yang telah diterbitkan adalah berdasarkan berbagai prinsip kebudayaan seperti kekeluargaan, pola, prinsip-prinsip keturunan, dan banyak lagi. Nah, fase berikutnya adalah fase tingkah laku, di mana ini berorientasi kepada kajian proses. Pada fase ini juga dijelaskan pertentangan atau konflik dari segi non-barat. Proses ini merupakan pendekatan fenomena dinamis masyarakat itu sendiri. Pemusatan ke atas tingkah laku mengasumsikan bahwa manusia digerakkan oleh manusia rasional. Pendekatan tingkah laku ini juga menuai berbagai kritik. Oleh sebab itu, seiring dengan semakin luasnya arena politik, maka yang menjadi objek adalah aktor politik itu sendiri, yang memegang peranan penting, yang juga dibarengi oleh pendekatan proses politik serta struktur yang terdapat di dalam proses tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari
Judul yang saya jelaskan ini yaitu setiap pendekatan dari masa ke masa memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan pastinya semakin maju eranya, semakin banyak perbaikan-perbaikan yang dialami dari sistem pendekatan tersebut. Nah, diharapkan ke depannya ada suatu pendekatan yang mampu menyelesaikan semua persoalan antropologi politik. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih.